Assalamualaikum, apa kabar sahabat bikin baju di malam hari ini? Semoga senantiasa ada dalam kesehatan dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bertemu lagi di video saya yang ketiga, yang mana insya Allah masih akan melanjutkan tema di video yang sebelumnya, yaitu tentang suka duka seorang penjahit dan harapan-harapannya. Semoga dengan adanya video ini bisa memberikan inspirasi kepada sahabat bikin baju generasi muda yang mungkin sampai saat ini belum ada rezekinya untuk bisa bekerja di tempat yang diinginkan ataupun yang diidam-idamkan, dan setidaknya mungkin ada sedikit rasa keingintahuan lah bagaimana pekerjaan menjahit ini, dan harapan bisa menjadi salah satu alternatif untuk untuk terkhusus yang sahabat-sahabat bikin baju yang masih belum bekerja dan belum menemukan pekerjaan yang cocok. Dengan melihat video ini, semoga ada sedikit keingintahuan ataupun menggugah keingintahuan, ataupun syukur-syukur ada menimbulkan keinginan untuk menekuni pekerjaan ini. Dan memang pada video ini saya buat untuk penjahit-penjahit yang masih pemula, yang masih baru mau belajar, ataupun yang masih baru ingin sebatas mengetahui sampai bagaimana sih pekerjaan seorang penjahit itu. Dan insya Allah untuk sebelumnya saya juga mohon maaf bahwasanya di video kali ini saya berbicara bukanlah saya yang terbaik ataupun lebih tahu ataupun berniat untuk menggurui. Ini hanya sebatas sekedar obrolan santai ataupun obrolan kita sehari-hari begitu, tanpa ditujukan ataupun dimaksudkan untuk hal-hal yang mungkin dapat menyinggung ataupun menyinggung perasaan sahabat-sahabat semuanya. Dan sebelumnya mohon maaf juga bahwasanya dengan video kali ini sebelumnya saya mohon dukungan dari sahabat bikin baju semua dengan untuk membantu menekan tombol subscribe ya, agar video saya ini, channel saya ini bisa lebih berkembang lagi dan lebih semangat lagi untuk bersilaturahmi dengan sahabat baju semuanya, atau kesananya jauhnya lebihnya dengan sahabat lintas profesi juga gitu, seperti itu. Dan insya Allah mungkin di video kali ini kalau untuk hal-hal yang menyangkut lebih ke secara filosofinya lah sebagai seorang penjahit, itu kita sudah bahas di video sebelumnya. Dan untuk video kali ini lebih ke arah hal-hal yang harus dipersiapkan untuk sahabat-sahabat bikin baju yang berkeinginan ataupun ingin mengetahui apa yang harus dipersiapkan sebelum kita belajar nantinya belajar menjahit, seperti itu. Hal yang perlu dipersiapkan yang pertama kali tentunya ialah ini buku dan pensil. Karena apa? Karena kita belajar menjahit itu bukan hanya menjalankan duduk di mesin, menghidupkan mesin. Kalau untuk sekedar bisa menjahit kita bisa mudah ya. Kita apabila kita punya saudara, punya sahabat yang mempunyai usaha konveksi ataupun sebagai penjahit tailor, itu mudah saja kita tinggal sering main, duduk, jalankan, menghidupkan mesin. Tiap hari itu juga nantinya akan bisa sendiri. Tapi kali ini kita akan belajar agar agar kita bisa belajar secara secara menyeluruh dari intinya, dari kita bisa membuat ukuran, menggambar sampai ke memotong. Dan yang pertama kali harus dipersiapkan tentunya buku dan pulpen. Karena karena nanti kita akan mempelajari teori terlebih dahulu, teori yang mana nanti akan ada rumus-rumus yang harus kita pelajari, baik dalam menjahit baju ataupun menjahit celana dan lain-lain. Dan setelah ini buku, terus yang berikutnya adalah yang kita persiapkan
perlengkapan yang paling penting adalah ini, gunting. Kenapa gunting? Kalau diibaratkan petani ya, petani yang mau ke sawah otomatis dia harus membawa cangkul, itu ibaratnya seperti itu. Kalau dulu saya sering dipercandain nih sebelum waktu masih belajar menjahit, karena belum punya gunting, jadi dikatain begini, mau ke sawah bawa cangkul, saya kata teman-teman seperti itu. Dan seterusnya ini yang dari pundak saya adalah meteran yang berguna nantinya untuk mengukur tinggi, lebar, dada, dan badan, pinggang, dan lain-lain. Dan untuk selanjutnya, hal perlengkapan lainnya adalah penggaris. Kalau penggaris ini ada banyak modelnya ya, ada yang seperti ini, ada juga yang lurus, dan ada yang lengkung gitu sahabat. Nanti bisa dicari di toko-toko yang menjual perlengkapan untuk menjahit. Dan yang paling pertama mungkin di bab teori, kalau dulu saya belajar kursus menjahit itu berdasarkan pengalaman pribadi, yang paling pertama dipelajari itu ya, yang paling mudah dulu, yaitu belajar membuat celana pendek atau kolor lah bahasanya. Dan medianya pun yang digunakan belum kain, waktu itu kita cukup membeli koran-koran bekas, yang mana nanti kita akan lebih banyak menggunakan di teori ini meteran sama pulpen dan buku. Yang mana hal yang harus diukur gitu ya, yang paling pertama kali diukur kalau misalnya kita mau membuat celana itu adalah tingginya, terus pinggang, lebar pinggang, terus selangkangan sama bawah kaki. Nah itu nanti mungkin untuk lebih detailnya kita masuk ke bagian menggambar ataupun nanti membuat pola. Namun sebelum itu untuk persiapan cukup alat-alat seperti tadi. Saya ulangi lagi, yang harus dipersiapkan adalah buku untuk mencatat, untuk menulis nanti teori yang diberikan oleh pengajar. Yang kedua, gunting, meteran, terus penggaris. Nah seperti itu. Dan mungkin di samping itu ada juga yang kita perhatikan, kalau misalnya kita ini kan belajar menjahitnya bukan belajar menjahit yang di video awal kita membahas mau bisa jahit doang ataupun mau jadi ahli. Ya otomatis kalau mau jadi ahli kita harus diawali dari teori. Nah kesananya kedepannya setelah kita mulai belajar, dan harus diperhatikan oleh teman-teman juga, karena ada kalau di kampung itu seperti tempat saya, di kampung saya ini ada peribahasa lucu gitu ya, ada peribahasa lucu yang orang-orang katakan seperti ini, kalau tukang jahit itu biasanya nggak punya pakaian bagus gitu. Contohnya seperti begini, tukang jahit tapi pakaiannya ya kadang bolong, kadang ya nggak enak dilihat, kadang nggak matching gitu, seperti itu. Ada persepsi seperti itu. Nah untuk itu kita udah mulai dipahami dari sekarang, dari awal belajar, bahwa kita di samping hal-hal yang dipersiapkan itu tadi, penampilan juga kita persiapkan. Maksudnya nggak perlu yang bagus-bagus amat, rapi-rapi amat, yang penting enak dilihat gitu. Karena kita akan menjual nantinya, kalau kita mau jadi ahli, kita harus menjual mempromosikan diri kita juga sendiri gitu. Tukang jahit kok bajunya jelek, mau jahit baju orang kayak gimana nantinya, bajunya aja jelek, seperti itu. Kalau diibaratkan hal lain, misalnya di pegawai bangunan ya Pak, sahabat bikin baju. Pegawai bangunan juga sama seperti tukang jahit, sama seperti penjahit, sering dikatakan seperti itu. Katanya rumah orang dibagus-bagusin, dikinclong-kinclongin, rumahnya sendiri masih bata, kelihatan bata, belum dikasih belum diaci, belum diapa. Nah seperti itu. Nanti ini kita perhatikan ya, perlu diperhatikan, sangat penting untuk penampilan meskipun kita baru belajar gitu, agar nantinya setelah menjadi penjahit yang sungguhan, yang profesional, kita sudah terbiasa tampil rapi, enak dipandang, sehingga dapat menarik
minat yang akan menjahit gitu nantinya. Kan beralih sedikit ke kisah Rasulullah ya, Rasulullah SAW. Kan istri beliau sering ditanya sama para sahabat pada waktu itu, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Ya, beliau menjawab, akhlak beliau adalah hulukul Quran, akhlak Al-Quran. Nah, sama karena mengapa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad Rasulullah SAW banyak sekali pengikutnya, bahkan sampai sekarang kan, sampai umat akhir zaman juga beliau tambah terus pengikutnya. Kenapa? Karena beliau berhasil dalam mempromosikan dirinya sebagai contoh untuk produk yang beliau tawarkan. Apa ya, beliau kan menawarkan Islam gitu. Jadi umat-umat pada waktu itu, umat jahiliyah pada waktu itu tertarik karena apa? Melihat contohnya, yaitu akhlak beliau, akhlak Rasulullah SAW yang akhlak hulukul Quran tadi, sehingga tidak ragu-ragu yang mau membeli juga. Sama halnya lah kalau diibaratkan seperti itu, kita juga sekarang kita mau menjual jasa kita sebagai seorang penjahit, tentunya yang customer juga nantinya akan melihat contohnya seperti apa. Kalau contohnya baik, ya kita dari penampilan, dari tata bahasa, cara mempromosikan seperti itu. Itulah para sahabat, mungkin seperti tadilah, bukanlah berniat untuk menggurui, tapi sekedar kita obrolan di saat santai, menemani para sahabat di waktu santai sambil ngopi begitu. Dan kalaupun ada, mudah-mudahan ya ada manfaatnya, silakan sahabat ambil. Dan kalau tidak, mungkin saya harapkan ada komen, ada masukan melalui kolom komentar, dan insya Allah kita bisa bersilaturahmi, berkomunikasi lebih dekat lagi melalui kolom komentar. Dan mungkin untuk video kali ini cukuplah, nggak perlu lama-lama, karena untuk praktek kita nanti di video mudah-mudahan di video berikutnya, mudah-mudahan kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat video berikutnya yang sudah mulai masuk ke praktek. Dari mulai, karena apa ya, dari mulai kita mempelajari bahan, mungkin karena bahan-bahan atau kain-kain itu kan tidak sama. Sebelum kita, jangan sampai begini ya para sahabat, ada orang yang mau menjahit, Pak tolong bikinin saya baju gamis misalnya, ini kainnya 1 potong dan suami saya 1 potong, jadi kain ini untuk 2 orang 2 potong. Nah, jangan sampai kita nggak tahu, kita pelajari dulu, lihat dulu kainnya, siapa tahu kan kain itu kadang ada yang lebarnya tidak sama gitu, ada yang kalau panjang sih kita udah pasti punya patokan yang misalnya 1,5 meter, 1,4 meter, tapi lebar itu kadang tidak sama. Jangan sampai kita kecolongan seperti itu, nanti kalau kita iakan, kita kerjakan, ternyata bahannya kurang. Nah, itu jadi memang insya Allah mungkin di pertemuan yang nanti kita lebih ke arah hal-hal yang menyangkut praktek dan teknis seperti itu. Dan untuk kesempatan kali ini cukup, videonya saya sampaikan segitu aja, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di video berikutnya. Untuk itu terima kasih atas para sahabat yang sudah menemani. Dan terakhir, salam bikin baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.